Selamat datang di Pecinta Manga. Kali ini aku akan menceritakan manhwa berjudul Ranker Return. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Di awal manhwa ini, kita diperlihatkan seseorang yang sedang melawan monster Scorpion. Dan dengan mudahnya dia kalahkan. Bos clear, Anda telah mengalahkan lantai bos Scorpion King. Arena adalah game virtual reality MMORPG terbesar di dunia dan player terhebat yang meninggalkan rekor yang tidak pernah terjadi sebelumnya di sejarah game. Dia adalah top ranking dunia, level ranking karakter, dan level ranking arena point. Dia adalah MC kita, Melega. Tapi sekarang dia memutuskan untuk berhenti dari game. Kwon Yong-chan, Arena ID, Argon. Hyun-chan kaget saat mendengar MC kita akan berhenti dari game. Kang Hyun-woo, Arena ID, Melega. MC kita bernama Kang Hyun-woo. Di sini dia sedang menyampaikan keputusannya untuk berhenti dari game kepada sahabatnya Kwon Yong-chan. Setelah melihat Yeon-chan yang kaget dan keputusannya, Hyun-woo hanya mengatakan kalau dia tidak mungkin bermain game selamanya. Dia juga harus melakukan sesuatu untuk hidupnya. Tapi Yeon-chan masih tidak setuju dengan keputusan Hyun-woo karena Hyun-woo adalah seorang top ranking. Bagaimana bisa dia akan menghilang begitu saja? Ditambah item-item milik Hyun-woo yang bernilai miliaran won. Mendengar perkataan sahabatnya Yeon-chan, Hyun-woo masih teguh dengan keputusannya untuk menghapus karakter karena baginya game hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk menghasilkan uang. Dia juga sudah memutuskan untuk meneruskan perusahaan milik ayahnya setelah wamil. Tapi manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan hidup penuh dengan kejutan. 2 tahun kemudian, terlihat bapak yang sedang oleng menunjuk-nunjuk seorang pelayan toko. Ya, MC kita setelah selesai wamil, bukannya meneruskan perusahaan ayahnya, dia sekarang malah bekerja di minimarket dengan gaji yang murah. Dari seorang pewaris Damsu Construction yang tidak pernah memikirkan tentang uang, berakhir di tempat seperti sekarang. Keluarga Hyun-woo mulai bangkrut saat Hyun-woo hampir menyelesaikan wamilnya. Ayahnya jatuh sakit dan karena hutang yang begitu besar, keluarganya hancur. Sekarang Hyun-woo menjadi tulang punggung keluarga untuk menanggung biaya hidup dan biaya rumah sakit ayahnya. Hyun-woo rela memakan makanan yang hampir basi di toko untuk menghemat pengeluaran. Dia tidak tahu sampai kapan hidupnya akan terus seperti ini. Di perjalanan pulang, Hyun-woo mendapatkan pesan dari sahabatnya Yeon-chan. Dia meminta Hyun-woo untuk menghubunginya karena dia sudah mendengar berita apa yang terjadi kepada keluarga Hyun-woo, dan sebagai sahabat harusnya mereka saling membantu, apalagi di saat keadaan Hyun-woo seperti sekarang. Setelah keluarganya bangkrut, Hyun-woo malu untuk meminta tolong kepada sahabatnya, apalagi keadaan Hyun-woo sekarang. Tapi melihat Yeon-chan terus menghubungi Hyun-woo, dia senang dan bersyukur mempunyai sahabat seperti Yeon-chan. Yeon-chan juga mengatakan dalam pesannya, kenapa Hyun-woo tidak mencoba untuk bermain arena lagi? Hyun-woo bisa menghasilkan uang yang cukup banyak sekarang ini jika Hyun-woo menjadi top ranking player dan live streaming atau menjadi pro gamer. Hyun-woo bisa menghasilkan 100 miliar won dalam waktu singkat. Yeon-chan hanya ingin Hyun-woo tahu kalau dia masih punya kesempatan itu karena Hyun-woo pernah menjadi top ranking player. Setelah membaca pesan Yeon-chan, Hyun-woo pun teringat dengan game arena. Jika dia bisa kembali membangun reputasinya sebagai top player, apa benar dia bisa menghasilkan uang dengan bermain game arena? Setelah berpikir untuk mencoba bermain arena kembali, Hyun-woo pergi ke pusat perbelanjaan untuk melihat-lihat ECOG, alat untuk bermain game arena. Setelah melihat harganya, Hyun-woo pun baru menyadari kalau ternyata harganya sangat mahal. Padahal dia dulu bisa membelinya tanpa pikir panjang. Hyun-woo pun menyesal kenapa dulu dia menghapus akunnya. Saat sedang merenungi nasibnya, Hyun-woo didatangi seseorang. Ternyata yang mendatanginya adalah John Han-baek, si pembuat onar, anak dari mantan rekan bisnis ayah Hyun-woo. John Han-baek pun mengatakan, apa yang Hyun-woo lakukan di pusat perbelanjaan? Memangnya Hyun-woo punya uang untuk belanja di sana? Dia pun menghina keluarga Hyun-woo yang telah jatuh bangkrut. Mendengar itu, Hyun-woo kaget. Dari mana John Han-baek tahu tentang hal itu? John Han-baek juga mengatakan dengan bangga kalau apa yang terjadi pada keluarga Hyun-woo adalah perbuatan ayahnya. Ternyata ayah John Han-baek mengkhianati ayah Hyun-woo. John Han-baek juga menambahkan, daripada Hyun-woo berkeliaran, lebih baik rawat ayahnya yang sedang sakit. Hyun-woo pasti tidak akan mau ayahnya mati kesepian. Mendengar semua itu, Hyun-woo murka
melangkah dan meninju John Hanbeck. Tidak lama datang dua bodyguard yang mengawal John Hanbeck dan langsung menahan Hyunwoo. Hyunwoo berteriak murka kepada John Hanbeck. Jadi, alasan kenapa ayahnya jatuh sakit dan keluarganya terlilit hutang adalah karena perbuatan keluarga John Hanbeck. "Aku akan membunuhmu, John Hanbeck," teriak Hyunwoo. Setelah kejadian itu, Hyunwoo dibawa ke kantor polisi. Hyunwoo baru keluar dari sana saat tengah malam. Hyunwoo pulang berjalan di bawah hujan lebat. Hyunwoo berpikir, jadi semua ini ulah keluarga John Hanbeck. Bukannya menyesal, dia malah memamerkan perbuatannya. Hyunwoo pun bertekad, apapun yang terjadi, dia akan membalas dendam. Tapi bagaimana caranya? Isak Hyunwoo, dia menangis putus asa. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk membalas dendam pada mereka. Saat Hyunwoo terisak menangis karena putus asa, terdengar penyiar TV menyampaikan berita. Seorang programmer menandatangani kontrak untuk 500 miliar won per tahun. Penghasilan mereka dari streaming game Arena mampu mencapai 1 billion won. Itu jumlah yang luar biasa. Efek game Arena telah berdampak besar pada perekonomian yang lebih dari kita bayangkan. Tersedia juga banyak lowongan kerja yang berkaitan dengan game Arena. Melihat berita di TV, Hyunwoo teringat kembali pada game Arena. Saat itu, Yeonchan menghubungi Hyunwoo. Dan tanpa ragu, Hyunwoo mengangkatnya dan mengatakan dengan serius, dia meminta bantuan Yeonchan karena Hyunwoo ingin kembali bermain Arena lagi. Kantor game Arena. Di tempat itu, orang-orang dikagetkan karena adanya informasi ada karakter baru dengan informasi pengguna melegat. Begitu mendengar berita itu, salah satu orang langsung menghubungi pembimbing tutorial NPC, L. Dia meminta pada L untuk memberikan update pada karakter yang sedang melakukan tutorial. L pun menjawab kalau karakter yang sedang melakukan tutorial adalah Kang Hyunwoo. Dia baru saja menyelesaikan tes sihir. Dia bahkan mampu memecahkan semua rekor dengan skor tes sihir miliknya. Setelah menyelesaikan tes sihir, Hyunwoo pun meminta L untuk lanjut ke tes berikutnya. Hyunwoo pun berkata dalam hati dengan penuh tekad, jika bermain Arena adalah satu-satunya jalan untuk mengubah segalanya, maka dia akan melakukannya. Sekali lagi, aku akan menjadi top ranking player.